di dalam perjanjian KPR, kalau memang cuma sesederhana itu nggak perlu sampai berlembar-lembar. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang 3 sebab utama KPR itu bisa bermasalah. Langsung kita masuk ke sebab utama yang pertama, yaitu ngambil KPR atau beli rumah atau apartemen karena ikut-ikutan. Nah, suatu ketika temennya ada beli sesuatu, beli rumah atau apa, gue baru beli rumah nih di pameran ini. Emang sih gue baru kasih booking fee, tapi ini mah rumahnya bagus banget, bla 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 bla, gitu. Kebujuk sama teman sendiri, ikutan panas. Wah, dia teman gue gaji sama, udah bisa beli rumah. Masa gue nggak bisa beli rumah? Wah, saya mesti ikutan juga nih lihat nih ke pameran tersebut. Pas di pameran tersebut juga, makin dipanasin sama salesnya. Hari ini harga terakhir segini, besok harga naik. Waduh, saya mesti langsung beli. Oh iya ya, bener ya, bagus ya. Oh iya, pantas teman gue kemarin beli di sini. Udahlah, gue ikut juga beli. Nah ini bisa bahaya banget. Oke, jadi tolong jangan ambil KPR atau beli rumah cuma sekadar karena ikut-ikutan. Ini sesuai dengan kebutuhan saya atau bagaimana? Jadi, jangan ikuti emosi ataupun luapan-luapan yang euforia yang wah, bagus loh, ini loh. Wah, jangan besok udah naik nih, wah. Begitu diburu-buru segala macam, otak kita juga tuh jadi itu susah untuk berpikir jernih. Jadi, begitu teman-teman sampai di tahapan, saya agak susah berpikir jernih, sebaiknya teman-teman tarik nafas dulu, mundur sedikit agak lebih jauh dari transaksi tersebut, dan minta waktu untuk berpikir, supaya keputusan yang teman-teman hasilkan, ini benar-benar jadi satu keputusan yang matang. Gitu. Yang mana ini masuk ke kondisi penyebab yang kedua. Beli propertinya itu biasa dibeli tanpa pertimbangan yang matang. Nah, kalau kita bicara soal beli properti di pameran, itu kan kelihatan gambarnya, kelihatan mock-up-nya, segala macam lah. Bagus-bagus lah semua. Nah, cuma yang sering banget jadi masalah adalah karena gambar di peta lokasi sama realitanya itu seringkali nggak sama gitu. Seringkali salesnya bilang ini cuma 5 menit, atau ini cuma 15 menit, atau ini berjaraknya hanya sekian kilometer. Yang mana kalau orang bukan seorang yang terbiasa menggunakan kendaraan seperti motor atau mobil, tentunya agak kurang bisa membayangkan. Oke, ini hanya jarak 5 km. 5 km itu jauh atau dekat ya? Itu kira-kira kayak dari mana ke mana ya? Kayak nggak kebayang gitu. Nah, untuk kondisi-kondisi yang teman-teman agak kurang kebayang seperti apa, ada baiknya nih, teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, mundur sedikit, ambil jarak, dan coba pertimbangkan, saya mau coba site visit dulu ya, saya mau coba lihat seberapa jauh sih sebenarnya kompleknya. Cuma itu mengesankan kayak, itu harusnya deket jaraknya. Nah, itu bisa berbahaya. Pertimbangkan kembali. Gitu. Nah, poin yang terakhir, yang sering menjadi sebab utama KPR bermasalah adalah ngambil KPR tanpa ngerti aturan main KPR itu sendiri. Loh, bukannya ambil KPR itu gampang ya? Kan tinggal ngajuin permohonan, nanti disetujui, terus akad, nanti ya udah kita tinggal bayar aja angsuran. Well, kalau mau disederhanakan seperti itu, ya bisa juga sih, gitu. Tapi sebenarnya KPR itu nggak sesederhana itu juga, karena di dalam perjanjian KPR, kalau memang cuma sesederhana itu nggak perlu sampai berlembar-lembar, sampai lebih dari 10 halaman, gitu loh. Jadi, kalau memang sesederhana itu, kenapa nggak perjanjian KPR itu 1 halaman aja selesai? Nah, di dalam perjanjian KPR itu banyak sekali terminologi atau istilah baru yang
mungkin bagi kebanyakan teman-teman di sini agak nggak terbiasa. Di sini teman-teman perlu punya sikap mau tahu, penasaran, dan tidak malu. Karena gini nih, memang yang sering kali nih orang akibatnya jadi nggak bertanya lebih jauh soal KPR gitu adalah karena nanti saya dianggap bodoh lagi sama si salesnya, atau masa kayak gini aja nggak ngerti. Ya kalau dari kami, dari KPR Academy, ya nganggep wajar kalau orang nggak ngerti. Kenapa? Karena buat KPR ataupun buat beli rumah, itu buat sebagian besar orang, itu transaksi satu kali seumur hidup. Jadi kalau ada yang nggak ngerti atau banyak nggak ngertinya, ya wajar banget gitu loh. Jadi ya jangan takut bertanya. Nah, itulah sebabnya kita di KPR Academy menyediakan segmen juga tanya aja dulu gitu. Jadi teman-teman mau tanya apa aja, nah ini kita bantu jawabin supaya teman-teman pada saat nanti memang mau melakukan pengajuan KPR atau mau memproses KPR atau sedang di dalam KPR sendiri dan ngerasa, waduh saya kok kayaknya lagi kacau nih atau gimana nih, saya butuh bantuan atau apa. Nah, dengan adanya materi-materi tanya aja dulu, kami harapkan bisa membantu teman-teman bisa menemukan solusi. Tapi kalau memang masih belum ketemu, ya teman-teman bisa konsultasi lebih lanjut lah ke KPR Academy. Dan jangan khawatir, kita pasti akan coba bantu semaksimal mungkin. Yang seringkali menjadi penyebab masalah adalah karena di awal tidak cukup banyak bertanya, tidak cukup pede bertanya, dan pada saat komunikasi, misalnya sama orang bank, dijelasin, kasih tahu, bunga floating itu ini terus ya begini, jadi ya nanti ngikutin ketentuan bank. Mungkin agak malu juga ya masuk, agak nggak enak juga untuk nanya gitu. Dan sebenarnya teman-teman ada kesempatan kedua, yaitu pada saat akad KPR gitu. Memang ada kemungkinan pada saat akad KPR notarisnya juga sibuk, jadi ngejelasin seadanya gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang pada saat di awal penjelasan sama sales KPR masih kurang jelas, nah sebaiknya teman-teman minta waktu sama notarisnya. Izinkan saya untuk baca dulu ya perjanjiannya, saya ada yang nggak ngerti di mana, saya tolong dikasih tahu. Ini teman-teman nggak usah takut, teman-teman bisa tanya sama notarisnya gitu. Jadi ini maksudnya apa ya? Coba sederhananya bagaimana? Saya nggak paham nih, tolong dong bantu saya gitu. Teman-teman nggak perlu takut bertanya. Kenapa? Karena memang notarisnya wajib untuk jawab. Karena notarisnya ini juga yang ngebantuin kita untuk bisa paham posisi hukumnya seperti apa kita dengan pihak bank maupun nanti pihak developer atau pihak lawan pihak kita, penjualnya gitu. Intinya notaris ada di situ untuk ngebantu kita untuk memahami posisi dari sisi hukum. Toh teman-teman juga bayar kan notarisnya. Nah, jadi yang kondisi kurang tahu aturan main, seharusnya kalau teman-teman udah nonton video ini, teman-teman bisa jadi lebih berani nih untuk nanya lebih lanjut gitu. Yang tadi kalau misalnya kaitannya sama sales KPR yang kurang jelas, kayak sales KPR bank ini kurang jelas, oke, tanya lagi aja sama sales KPR bank yang lain. Atau ya, kalau mau tanya sama KPR Academy, why not? Kita selalu ada di sini untuk bantu teman-teman juga kok. Jadi, nggak apa-apa, jangan takut untuk ngambil KPR ataupun melakukan transaksi. Tapi yang penting, pada saat mau melakukan transaksi, memang sudah paham nih aturan mainnya seharusnya seperti apa, yang fair seperti apa, supaya teman-teman nggak dikadalin, nggak dikerjain, nggak dimanfaatin. Oke? Jadi, saya harap dengan sharing kali ini, teman-teman bisa beroleh satu pengetahuan yang lebih lagi, dan nggak cuma pengetahuan, sekadar saja pengetahuan, tapi teman-teman juga bisa praktekin sehingga pengetahuan ini bisa memiliki manfaat yang banyak buat teman-teman. Oke, demikian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.